dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem saluran yang dimulai dari mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, lalu ke usus halus, usus besar, dan anus. Peristiwa mengunyah dalam sistem pencernaan ialah menggunakan gigi atau dens yang berada di dalam mulut. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu 1. Gigi seri berfungsi untuk menggigit makanan. Yang kedua, gigi taring berfungsi untuk memotong makanan. Yang ketiga, gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Yang keduanya berfungsi untuk menghaluskan makanan. Peristiwa menelan memiliki 3 tahap. 1. Tahap volunter. Bila makanan sudah siap untuk ditelan, secara sadar, makanan ditekan atau didorong ke arah posterior ke dalam faring oleh tekanan lidah ke atas dan ke belakang terhadap palatum. Hampir seluruhnya proses menelan berlangsung secara otomatis dan umumnya tidak dapat dihentikan. 2. Tahap faringeal. Saat bolus makanan memasuki bagian posterior mulut dan faring, bolus merangsang daerah epitel reseptor menelan di sekeliling pintu faring, khususnya pada tiang-tiang tonsil, dan sinyal-sinyal dari sini berjalan ke batang otak untuk mencetuskan serangkaian kontraksi otot faringeal secara otomatis. 3. Tahap esofageal. Menghantarkan makanan yang sudah ditelan dari faring ke lambung dengan pergerakan khusus yang disesuaikan dengan pergerakan peristaltik. Fungsi motorik lambung. 1. Menyimpan makanan dalam jumlah besar sampai makanan tersebut dapat ditampung pada bagian bawah saluran pencernaan. Kedua, mencampur makanan tersebut dengan sekret lambung sampai ia membentuk suatu campuran setengah padat yang dinamakan thymus. 3. Mengeluarkan makanan perlahan-lahan dari lambung masuk ke usus halus dengan kesepakatan yang sesuai untuk pencernaan dan absorpsi oleh usus halus. Mekanisme dasar rangsangan kelenjar saluran pencernaan. Rangsangan otonom dari sekresi hampir selalu meningkatkan kelenjar di bagian atas saluran seperti kelenjar saliva. Sekresi pada kelenjar saliva, yaitu kelenjar saliva yang utama adalah kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Sekresi saliva memiliki 2 tahap. Pertama, melibatkan asinus, dan kedua, ductus salivarus. Sekresi pada lambung, yaitu mempunyai 2 tipe kelenjar tubular. Kelenjar oksinitik disebut juga kelenjar gastrik. Kelenjar pilorik. Kelenjar oksintik menyekresi asam hidroklorida, pepsinogen, faktor intrinsik, dan mukus. Sementara kelenjar pilorik menyekresi mukus melindungi mukosa pilorus dari asam lambung. Sekresi esofagus. Sekresi pada esofagus, yaitu seluruhnya mukus dan terutama berfungsi sebagai pelumas pada saat menelan. Bagian utama esofagus dikelilingi oleh beberapa kelenjar mukus sederhana pada bagian ujung lambung dan dalam jumlah lebih kecil pada bagian awal esofagus terdapat juga beberapa kelenjar mukus campuran. Sekresi pada usus halus, yaitu tidak terjadi pencernaan lebih lanjut setelah isi lumen mengalir melewati usus halus dan tidak terjadi penyerapan nutrien lebih lanjut meskipun usus besar menyerap sejumlah kecil garam dan air. Sekresi pada usus besar. Usus besar tidak menyekresikan enzim pencernaan apapun. Hal tersebut diperlukan karena pencernaan telah selesai sebelum thymus mencapai kolon. Sekresi pada empedu, yaitu bagian awal disekresikan oleh sel-sel fungsional utama hati, yaitu hepatosit.
Sekresi ini mengandung sejumlah besar asam empedu, kolesterol, dan zat-zat organik lainnya. Absorpsi dalam usus besar. Pembentukan feses. Kira-kira 1500 mm kimus secara normal melewati katup ileosekal ke dalam usus besar setiap harinya. Sebagian besar air dan elektrolit di dalam kimus ini diabsorpsi di dalam kolon, biasanya meninggalkan kurang dari 100 mm cairan untuk disekresikan dalam feses. Usus besar dapat mengabsorpsi maksimal 5-8 liter cairan dan elektrolit setiap harinya.